Ya, oke. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan bagaimana cara menggunakan ampermeter DC. Sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana cara menggunakan ohmmeter kemudian voltmeter ya di dalam multimeter. Nah, sekarang ampermeter DC. Ini sama saja dengan kita ketika mengukur tegangan ya menggunakan voltmeter. Hanya saja perbedaannya ada di selektor. Nah, jadi kalau ampermeter ini kita pilih selektornya di sini. Nah, jadi kita lihat DCA. Ini adalah ampermeter DC ya. Ini tandanya ada garis, kemudian ada titik-titik atau garis putus-putus di bawah ya. Nah, kita perhatikan kalau kita mengukur kuat arus, maka kita perhatikan batas ukur di sini. Nah, yang ada di multimeter ini, nah kita lihat batas ukur paling rendah itu adalah 50 mikro. Ini namanya mikro ya. Ini tanda untuk mikroampere. Mikroampere, 1 mikroampere itu setara dengan 1 kali 10 pangkat min 6 ampere ya. Kalau 1 ampere sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 mikroampere atau sekitar 1 juta mikroampere. Nah, ini skala paling kecil ada di sini. Jadi bukan di sini. Ini 0,25, ini besar. Kita lihat satuannya di belakang. Ini paling kecil. Kalau kita lihat nanti di multimeter, kita lihat selektornya. Coba cek bagian DCA. Ini adalah untuk ampermeter DC. 50, ini batas ukurnya ya, 50 mikroampere. Jadi kita bisa mengukur arus di bawah 50 mikroampere. Nah, menggunakan batas ukur ini. Kemudian di atasnya ada 2,5 M. M ini maksudnya miliampere. 1 miliampere itu sama dengan 1/1000 ampere atau 1 kali 10 pangkat min 3 ampere. Itu kalau 1 miliampere. Kalau 1 ampere, berapa miliampere? 1 ampere sama dengan 1000 miliampere. Nah, ini 2,5 miliampere. Ya, jadi ini batas ukur untuk 2,5 miliampere. Ya, ini sangat kecil sekali ya. Berapa ampere, Pak? Ya tinggal bagi 1000. 2,5 dibagi 1000. Ya sekitar 0,0025 ampere. Nah, jadi kalau menggunakan batas ukur ini tentunya kita harus mengukur kuat arus di bawah 2,5 miliampere. Kemudian selanjutnya di atasnya ada 25 miliampere. Di atasnya paling atas untuk multimeter ini batas ukurnya paling tinggi adalah 0,25 ampere. Nah, kalau tidak ada M-nya, ini berarti ampere. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Kalau ada M-nya, ini miliampere. Kalau tandanya seperti ini, mirip dengan U, ini adalah mikroampere. Jadi dari batas ukur yang ada di sini, yang paling besar adalah di 0,25 ampere. Berarti kalau misalnya kita punya rangkaian, ternyata arusnya 1 ampere gimana Pak? Nah, tentunya tidak bisa diukur menggunakan alat ukur ini. Karena 1 ampere. Sedangkan di sini batas ukurnya maksimal 0,25 ampere. Jadi di sini hanya bisa digunakan maksimum. Ya, maksimum 0,25 ampere. Jadi kalau di atas 0,25 ampere, nah alat ukur ini tidak bisa digunakan. Nanti bisa menggunakan alat ukur lain atau ampermeter yang lain yang batas ukurnya lebih tinggi. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, sekarang saya mencoba bagaimana cara menentukan hasil pengukuran. Nah, saya ingatkan lagi kalau ini ampermeter kalau dalam rangkaian tertutup nanti ya, dalam rangkaian listrik itu harus dipasang secara seri. Ya, ampermeter harus dipasang secara seri. Nah, oke. Nah, sekarang ini rumusnya masih sama dengan voltmeter ya. Jadi hasil pengukuran sama dengan jarum penunjuk. Ini menunjukkan di angka berapa di skala ini. VA sama ya, masih sama.
dibagi skala maksimum. Skala maksimumnya nanti bisa milih 10, 50, atau 250 sama dengan voltmeter kali batas ukur tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, oke, sekarang saya mau kasih contoh. Misal, dalam pengukuran, ini saya kasih contoh ya. Dalam pengukuran kita mendapatkan hasil pengukuran, maksudnya jarum penunjuk itu ada di sini. Misalnya jarum penunjuk menunjukkan jarum penunjuk bergerak ke arah sini. Ini misalnya contoh jarum penunjuk. Nah, dia ke arah sini. Pertanyaannya sekarang, nah sedangkan jarum penunjuk ke arah sini, sedangkan, ini saya hapus dulu ya. Sedangkan kita memilih, di sini kita memilih batas ukurnya, waktu pengukuran tadi, kita memilih di sini adalah 25 mA. Ini adalah batas ukur yang kita pilih, 25 mA. Kemudian kita mengukur arus listrik di dalam sebuah rangkaian. Kemudian kita dapatkan di display amperemeter, jarumnya menunjuk seperti ini. Pertanyaannya sekarang, berapa kuat arus yang ditunjukkan oleh amperemeter ini? Nah, ini kan menunjuk ini. Ini kan ada 200, ada 40, ada 8. Nah, ini tidak boleh disebut, oh 200 mA Pak, 40 mA Pak, 8 mA, enggak boleh. Nah, itu pasti salah. Kemungkinan besar salah. Nah, kita menggunakan perhitungan yang ini, yang bawah ini ya. Kita gunakan perhitungan yang bawah ini. Oke, kita gunakan perhitungan sekarang. Sama dengan jarum penunjuk menunjuk angka berapa di sini? Oh, saya bingung, Pak. Pakai 8, 40, atau 200. Nah, ini jangan bingung di sini. Kita cek di sini. Ini kan 25 mili ya batas ukurnya. Nah, kita cek antara 10, 50, dan 250. Nah, kita pilih yang mendekati ini, angka 25. Yang hampir sama dengan angka 25, yaitu 250. Kalau pakai 50 atau 10 boleh nggak, Pak? Ya boleh. Boleh, pilih salah satu. Nah, di sini saya lebih suka pakai 250 karena apa? Di sini 25. Ya. Di sini 25, jadi di sini saya pakai 250. Kalau kita sudah menentukan skala maksimumnya adalah 250, maka yang kita baca adalah bagian yang atas ini. Ya, 0, 50, 100, 150, 200, dan 250. Skalanya kita menggunakan yang atas. Nah, seperti itu ya. Nah, kita sudah menemukan nih, tinggal kita menghitung. Jarum menunjuk angka berapa? Karena kita menggunakan skala maksimumnya 250, maka jarumnya kita lihat yang sebelum 250 berapa? Yaitu di sini ya, 200. Nah, maka di sini jarum penunjuk itu adalah 200. Dibagi skala maksimumnya berapa? Tadi yang kita pilih di sini 250. Skala maksimumnya 250. 250 ya. 250 kali batas ukurnya tadi yang kita pilih di awal berapa? 25 miliampere. Ingat M ini adalah miliampere. Ini adalah batas ukur ya di selektor. Jadi kalau menggunakan ini maka selektor ini tadi diarahkan ke sini dulu sebelum melakukan pengukuran. Nah, ini contoh saja, selektornya sudah di sini. Tapi kalau dalam pengukuran, sebelum melakukan pengukuran, selektor ini nanti diarahkan ke arah sini dulu, ke 25 miliampere. Oke, batas ukur yang kita gunakan 25 miliampere. 25 M. M kecil ya. Nah, kita tambahkan miliampere supaya jelas. Oke, hasilnya berapa? Sama dengan, ini boleh menggunakan kalkulator atau boleh langsung. Nah, kita tinggal hitung. Ini kan 25, ini 25. 250, ini 25. Kita bagi 25, 25 bagi 25, 1. 250 bagi 25, 10. Ya kan? 250 bagi 25, 10. Ini 200.
Ini nolnya dicoret, ini dicoret. Ini yang di bawah tinggal 1, ini tinggal 20. Yang lain habis ya. Berarti hasilnya adalah 20 kali 1 miliampere sama dengan 20 miliampere. Nah, ini adalah hasil dari ini. Jadi kalau jarumnya menunjukkan angka segini, kemudian batas ukur yang kita pilih tadi adalah 25 miliampere, maka hasil pengukurannya adalah ini. 200 tadi adalah skala yang ditunjuk di sini, 200, kemudian dibagi 250 adalah skala maksimum yang ada di sini, 250, kemudian dikali 25 miliampere, yaitu angka yang ada di batas ukur. 25 miliampere, sehingga kita dapatkan hasil pengukurannya adalah 20 miliampere. Jadi di sini arus yang ditunjukkan adalah 20 miliampere. Nah, oke, itu tadi contoh ya bagaimana cara penggunaan amperemeter DC. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba di realnya bisa ketika waktu ke lab nanti bisa mempraktekkan. Tapi kalau sekarang karena masih belum bisa ke lab, jadi nanti silakan dicoba-coba. Ya, silakan dicoba kalau misalnya di jarum penunjuknya itu menunjukkan ke angka yang lain. Jadi silakan dicoba praktis ya, dipraktekkan nanti supaya sudah terbiasa. Jadi itu bagaimana cara penggunaan amperemeter. Oke, sekian dari saya. Ya, nanti bisa untuk materi selanjutnya bisa dilihat di video selanjutnya.